Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Insani Fadila dari kelas 3 BD 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi produksi etilbenzen dan juga stiren monomer. Nah, di sini sudah terdapat soal di mana sudah terdapat beberapa yang sudah diketahui untuk dilakukan proses simulasi di HISIS. Jadi untuk produksi etilbenzena dan juga stiren ini ada dua reaksi. Kemudian di sini juga sudah diketahui kondisi operasinya. Jadi bisa kita kerjakan langsung saja di HISIS-nya. Kita buka dulu HISIS. Nah, yang pertama kita klik new dulu, kemudian kita klik case. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa langsung add component list. Nah, setelah sudah men-search komponen yang kita perlukan. Yang pertama, yang jelas itu adalah toluen. Kita klik. Kemudian metanol. Kemudian stiren. Selanjutnya water. Terus hidrogen. Kemudian etilbenzen. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian di sini akan muncul centang di bagian komponen listnya. Kemudian kita bisa lanjut masuk ke fluid package. Nah, di sini kita langsung add saja. Nah, di soal sudah diketahui bahwa fluid package-nya itu adalah Peng Robins atau disingkat PR. Bisa langsung kita cari di sini Peng Robinson. Bisa kita langsung klik. Nah, setelah kita klik, itu di bagian full package-nya itu sudah tercentang. Nah, setelah itu bisa kita langsung next ke reaction. Nah, untuk reaction-nya kita add. Kemudian kita add reaction. Nah, di sini menggunakan konversi tank karena di dalam soal sudah diketahui bahwa terdapat konversi reaksi 1 dan juga reaksi 2. Sehingga tank yang digunakan itu adalah maksudnya reaktor yang digunakan itu adalah reaktor konversi. Kemudian kita bisa langsung add saja. Kita klik 2 kali karena terdapat 2 reaksi. Kemudian kita close. Kemudian kita klik 2 kali untuk reaksi 1. Nah, untuk reaksi 1 ini kita langsung add komponen untuk di reaksi 1, di mana terdapat toluen, kemudian ada metanol, kemudian ada stiren. Oh, mohon maaf ini metanol. Kemudian di sini ini kita hapus dulu. Ini metanol, kemudian tidak apa-apa, ini gini aja. Kemudian water dan hidrogen. Nah, untuk toluen di sini karena dia reaktan, jadi ini -1. Kemudian metanolnya itu juga reaktan, jadi -1. Kemudian stiren itu produk, jadi 1 plus. Kemudian untuk water itu juga 1 dan hidrogen itu 1. Karena di reaksinya di sini kan koefisiennya 1, 1, 1. Selesai, kemudian di sini base error-nya itu 0, berarti sudah aman. Kemudian kita bisa langsung beranjak ke bagian basis. Nah, untuk base komponennya di sini sudah diketahui bahwa all conversion are based on methanol. Dan di sini kita ganti base komponennya yaitu metanol. Kemudian di sini reaction fasenya tetap overall. Dan di soal itu sudah diketahui bahwa conversion untuk reaction 1 itu adalah 60%. Nah, di sini untuk C0 yang kita isi itu adalah C0. Nah, di sini untuk C0-nya itu sudah dalam bentuk satuan persen. Jadi di sini kita tinggal masukkan langsung 60. Tidak perlu 0,0
0,6 lagi. Jadi kita langsung masukkan 60 saja, seperti itu. Nah, setelah itu sudah berwarna hijau, berarti sudah aman, kita langsung close. Kemudian reaksi kedua ini juga sama seperti tadi, kita add komponen yang ada di reaksi 2, itu ada toluen, kemudian ada metanol, kemudian ada etilbenzen, kemudian ada water. Nah, kemudian kita langsung menginputkan untuk koefisiennya. Nah, sudah selesai balance rate 0, kemudian kita beralih ke basis. Untuk basis komponennya kita ganti metanol, kemudian reaksi fasenya tetap overall, dan C0-nya itu di sini konversi untuk reaksi kedua itu adalah 20%, jadi bisa kita langsung tulis di sini 20. Seperti itu. Kemudian di sini langsung berwarna hijau, berarti sudah aman, bisa kita langsung close. Semua ya di sini berarti sudah aman. Akan tetapi di sini masih terdapat warna kuning, not attached to FP. Jadi kita bisa langsung add to FP di sini, kemudian kita langsung add set to free package. Nah, di sini sudah ready. Berarti untuk selanjutnya bisa langsung kita ke simulasinya. Saya tunggu sebentar. Nah, kita sudah mulai masuk ke simulasi. Ke bagian kanan, agar lebih mudah untuk memilih alat-alat yang diperlukan. Kemudian nah seperti ini. Kemudian yang pertama kita inputkan terlebih dahulu feed-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah metanol. Kita besarkan dulu biar kelihatan. Nah, untuk yang pertama sudah untuk stream 1 itu, nah di sini kita bisa menginputkan, di sini bisa kita tulis metanol. Kemudian temperaturnya 25. Pressure-nya itu sudah diketahui 120 kPa. Molar flow-nya itu 90. Nah, sudah. Selanjutnya, karena ini masih kuning, karena unknown composition, jadi kita bisa langsung masuk ke komposisi. Di sini kita masukkan metalnya itu 1. Karena kita anggap di sini metalnya itu murni, dan komposisi basisnya kita tetap saja mole fraction. Langsung kita oke. Nah, di sini sudah selesai, jadi di sini langsung oke. Kemudian kita bisa langsung close. Nah, sudah. Kemudian kita inputkan lagi untuk feed-nya. Nah, untuk feed yang kedua, ini adalah toluen. Kemudian suhunya sama, 25 derajat. Kemudian pressure-nya itu juga sama, 120 kPa. Molar flow-nya itu juga sama, 90. Kemudian komposisinya untuk toluen kita anggap 1. Jadi kita anggap murni 1, seperti itu. Komposisi basisnya tetap mole fraction, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah berubah warna hijau ya. Kemudian kita langsung close saja. Nah, setelah melakukan feed-nya, di sini terdapat, kemudian kita inputkan mixer. Kita cari mixernya terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian di sini untuk inlet-nya itu adalah metanol, kemudian dan toluen. Kemudian untuk outlet-nya itu di sini kita tulis feed. Kita samakan pada soal saja. Kemudian di sini sudah warna hijau, berarti sudah aman. Kemudian kita langsung close. Kita close. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat mixer lagi. Kita tambahkan mixer. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini inlet-nya itu feed. Kemudian untuk outlet-nya itu 3. Nah, di sini sudah berwarna hijau, kemudian kita close. Nah, sudah seperti ini. Kemudian di sini kita lanjut untuk memanaskan feed yang sudah dicampur dengan menggunakan mixer, dengan menggunakan heater. Di sini kita menggunakan heater, kita taruh di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Dan di sini inletnya itu 3, energinya bisa kita tulis Q1. Kemudian untuk outletnya di sini 4. Nah, kemudian kita masuk ke parameter. Nah, di sini di soal sudah diketahui bahwa itu pressure drop-nya 0,1 kPa. Jadi di sini kita menginputkan 0,1 kPa. Kemudian untuk worksheet-nya kita
inputkan di sini di aliran 4-nya itu di soal sudah diketahui bahwa stream 4 itu T 120 derajat. Jadi di sini kita masukkan 120. Ini 120 derajat Celcius. Nah, sudah kita lihat di sini sudah warna hijau apa belum? Nah, sudah warna hijau berarti sudah aman. Kemudian setelah itu kita masuk ke reaktor conversion. Kita cari dulu reaktor konversinya. Nah, ini kita taruh di sini. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian di sini untuk inletnya aliran 4, kemudian untuk vapornya kita tulis 5. Kita samakan saja pada soal. Kemudian untuk liquid outletnya kita 6. Kemudian energi opsionalnya itu Q2 saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita masuk ke parameter. Untuk parameternya di sini, kita biarkan saja. Kemudian kita masuk ke reaction. Di sini kita pilih set 1. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, balance ordernya itu sudah 0. Nah, di sini kita masukkan ke untuk 6 di sini kita atur dulu worksheet-nya karena di sini diketahui bahwa untuk konversi reaktornya itu dibuat isotermal atau dioperasikan secara isotermal. Jadi keluaran dari konversi reaktor ini itu adalah 120. Jadi sini bisa kita tulis 120 seperti itu. Nah, ini sudah oke seperti ini. Nah, jadi kita reaktor konversi ini bisa kita lihat di sini. Jadi reaktannya itu toluen dan metanol. Kemudian untuk keluaran dari yang atas atau aliran yang 5 atau yang di topnya, top produknya itu terdapat toluen, metanol dan juga lain-lain. Kemudian juga terdapat yang di bawah juga. Seperti itu, bottom product. Bisa kita lihat di sini untuk hasil dari reaktor conversion-nya. Kemudian kita close saja. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu separator 3 fase. Tapi sebelum itu kita dinginkan terlebih dahulu untuk produk yang di aliran kelima. Kita dinginkan dengan menggunakan cooler tentunya. Cooler di sini. Nah, untuk cooler ini inletnya berarti 5. Kemudian untuk key energinya ini Q3. Kemudian untuk outletnya kita tulis aliran 8. Kemudian untuk delta P, karena di soal sudah diketahui untuk all HE itu pressure rate-nya itu 0,1. Jadi sudah kita inputkan. Kemudian untuk worksheet-nya, untuk aliran 8 itu untuk aliran 8 di sini produk yang keluar dari reaktor kemudian didinginkan hingga 25 derajat Celcius. Jadi kita di sini menginputkan 25 derajat seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah oke. Kemudian kita langsung close saja. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke separator 3 fase. Nah, kita cari dulu separator 3 fasenya. Ini. Kita taruh di sini. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini kita menginputkan untuk inletnya berarti aliran ke-8. Kemudian untuk vapornya itu bisa kita tulis 9, aliran ke-9. Kemudian liquidnya itu kita tulis aliran 10. Kemudian untuk EV liquidnya itu kita tulis aliran 11. Kemudian untuk energinya bisa kita, karena ini opsional jadi tidak usah diisi. Nah, ini sudah langsung oke. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk hasil dari pemisahan 3 fase separator ini.
Nah, di bawahnya itu berarti keluaran dari separator 3 fase yang bagian bawah itu terdapat H2O di sini banyak 0,8 dan juga metanol. Untuk yang ke kanan atau aliran ke-10 ini ada toluen, metanol, stiren, semuanya ada. Dan aliran ke-10 itu juga paling sedikit di sini H2O dan juga hidrogen. Seperti itu, kemudian kita langsung close saja. Nah, selanjutnya kita kerjakan dulu recycle-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lanjut dulu masuk ke absorber reboiler 1. Kita masuk dulu, kita cari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam menggantinya ke dalam gambar yang sudah ada di soal ini, sebelumnya kita harus membuat shortcut-nya terlebih dahulu. Shortcut, kita klik shortcut-nya dulu, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita inputkan terlebih dahulu. Untuk kondenser duty kita key C1 saja seperti ini. Kemudian untuk distilatnya bisa kita tulis toluene recycle. Nah, kemudian untuk reboilernya bisa kita tulis QR-1. Kemudian untuk bottomnya bisa kita tulis 23. Kemudian untuk inletnya 10. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa masuk ke parameter. Nah, di soal sudah diketahui bahwa untuk IVK dan like-nya. Nah, di sini bisa kita inputkan toluen, kemudian di etilbenzen. Kemudian di sini kita tulis 0,001, di sini 0,001. Nah, sudah selesai. Kemudian condenser pressure-nya kita isi 110. Kemudian di sini kita isi 120. Nah, di sini sudah muncul reflux minimumnya 1,797. Nah, kemudian karena di soal itu diminta karena di soal itu sudah diminta reflux rasionya itu 1,1 rm atau 1,1 reflux minimum, jadi kita butuh bantuan kalkulator untuk menghitung. Jadi 1,1 dikali 1,797 seperti itu. Jadi kita buka kalkulator terlebih dahulu. Kita buka kalkulator terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Mohon maaf. Kemudian ini 1,1 dikali 1,797. Nah, hasilnya 1,9767. Jadi di sini kita langsung saja 1,9767. Nah, sudah seperti ini. Sudah oke. Bisa kita lihat worksheet-nya. Nah, nanti ini yang bagian worksheet yang ini itu kita screenshot. Kemudian untuk bagian performan itu juga kita screenshot terlebih dahulu. Kita foto saja pakai kamera HP. Profilnya itu juga kita screenshot. Screenshot atau foto atau terserah, pokoknya ini harus dicatat untuk kebutuhan nanti kita ganti ke
distilasi kolom. Sudah? Kemudian di sini untuk kita kerjakan terlebih dahulu untuk recycle-nya. Kemudian untuk toluen recycle panaskan, kita taruh di sini. Panaskan terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Mohon maaf, terjadi kesalahan sedikit. Nah, di sini kita panaskan. Kita balik dulu. Seperti ini. Nah, di sini untuk inletnya itu toluen recycle, untuk energinya Q4. Kemudian untuk outletnya kita tulis 19. Kemudian untuk parameternya di sini 0,1. Kemudian untuk worksheet-nya di sini sudah diketahui untuk stream ke-19 itu vapor fraction-nya itu. Nah, sudah hijau, berarti sudah aman. Kemudian kita close. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut masuk ke kompresor. Kita cari dulu kompresor. Nah, ini kompresor. Kita taruh di sini, kita balik dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Untuk inletnya itu 19. Kemudian energinya W1. Kemudian outletnya 20. Kemudian untuk parameternya, di soal sudah diketahui untuk aliran ke 20 itu tekanannya 120. Ini kita ganti saja 80 ya. Terus untuk tekanannya 120 kPa. Oh, maaf, ini salah. Yang ini. 120. Nah, sudah selesai. Kemudian kita close. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian dilanjut ke recycle. Recycle, kemudian kita taruh sini. Inletnya 20. Kemudian outletnya 21. Nah, sudah hijau. Kemudian di sini kita rapikan dulu ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mixer yang ini. Ini 21. Oke, ini kita rapikan saja. Ini fit, yang di tengah fit. Nah, seperti itu. Nah, sudah rapi seperti ini. Kemudian kita lanjut masuk ke yang bagian distilasi di aliran 23 itu. Kita kerjakan dulu yang ini saja terlebih dahulu. Nah,
setelah aliran 11 ini itu terdapat pompa. Kita cari pompa terlebih dahulu di sini. Kita masukkan sini. Nah, ini kita balik dulu. Kita flip. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali. Kemudian inlet 11, outlet 12, energi W2. Kemudian untuk pompa, kita lihat terlebih dahulu di sini ada yang sudah diketahui apa belum. 12. Di sini kita isi 0 saja. Nah, ini sudah oke. Berarti sudah aman. Kemudian lanjut lagi ke destilasi. Terdapat destilasi. Nah, di sini kita shortcut terlebih dahulu. Cari shortcut. Shortcut. Ini flip dulu. Nah, kemudian masukkan inletnya 12. Kemudian ini QC2. Distilatnya itu to recycle 1. Jadi ini nanti untuk produk atasnya itu metanol. Karena distilasinya ini memisahkan metanol dan juga water. Gitu. Jadi di sini bawahnya itu water. Karena keluaran bawah dari separator tadi itu hanya metanol dan juga water saja. Sudah selesai. Oh, maaf ini salah. Ini, kemudian ini QR. Wow. Nah, seperti ini. Hapus dulu. Kita hapus. Kita tulis metanol saja. Metanol recycle. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke parameter. Untuk LK-nya itu metanol. Kemudian HK-nya water. Ini kita isi 0,00001. Kemudian di sini 0,001. Kondensernya 120. Oh, 0,00001. Terus ini 120. Kemudian ini 180 kPa. Nah, ini sudah muncul RM-nya. Kemudian di sini untuk T103 itu refraksinya 1,1 RM. Jadi di sini 1,1 dikali 7,795. Nah, hasilnya 8,5745. 5745. Nah, sudah. Kemudian worksheet ini kita foto, screenshot atau dicatat. Tapi di sini saya foto saja pakai HP karena untuk screenshot sedikit lemot. Untuk performnya ini juga harus dicatat. Nah, sudah selesai. Saya catat. Kemudian kita close.
Nah, sudah selesai. Kita bisa lihat di sini waternya. Waternya untuk komposisi. Nah, di sini sudah 1. Berarti semua air yang sudah dihasilkan itu sebesar ini. Sudah 1. Jadi murni. Semua water sudah keluar di sini. Kemudian untuk metanol. Metanol di sini. Nah, di sini masih sedikit ada airnya juga, tapi di sini kebanyakan metanol. Nah, nantinya metanol di sini akan di-recycle untuk dapat digunakan kembali, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan recycle. Tambahkan recycle terlebih dahulu. Oh ini, recycle. Di sini. Kemudian inletnya metanol, outletnya kita ikut saja di sini, dua-dua. Nah, sudah selesai. Kita di sini sheet. Dan kita di sini kita 135 karena di soal untuk stream 22 itu diganti 135. Tapi tetap berubah di sini. Nah, tidak masalah, nggak apa-apa. Ini kita rapikan dulu. Kemudian masukkan recycle-nya, kita masuk ke dalam mixer 101. Sini 22 seperti itu. Nah, sudah selesai. Kita oke. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai, tinggal kita kerjakan yang distilasi terakhir di aliran 23. Di sini kita shortcut, kita cari shortcut. Ini kita taruh sini. Ini C3, distilatnya ini etil benzen. Ya, etil benzen. Kemudian di sini QR3, kemudian di sini stiren. Terus ini 23. Kemudian parameternya. Nah, parameternya di sini kita inputkan. Untuk LK-nya itu etil benzen. Kemudian HVK stiren. Ini 0,001. Terus ini 0,01. Itu kita isi 110. Kemudian untuk eksternalnya di sini sudah diketahui 14. Dia minta untuk T105 ini reflux rasionya 2,5 dari RM. Jadi 2,5. 563. Oke. Nah, hasilnya 36 4075. Nah, sudah warna hijau. Kemudian untuk worksheet-nya itu dicatat. Worksheet kita catat, screenshot atau di foto. Kemudian performanya itu juga dicatat atau di foto. Nah, sudah selesai. Kemudian kita close. Nah, sudah selesai. Seperti ini. Tapi ini masih belum selesai karena ini masih menggunakan distilasi shortcut. Jadi kita harus mengganti terlebih dahulu untuk ke distilasi kolom. Seperti itu. Nah, di sini
kita ganti terlebih dahulu untuk T110. T110 di sini kita ganti ke absorber reboiler 1 karena di sini gambarnya itu di sini untuk T104 itu hanya ada di boiler 1, jadi kita ganti. Sini kita hapus. Yes. Kita ganti ini. Ganti dulu. Nah, kita isi. Untuk tab stage-nya itu 10. Ini tidak perlu diisi karena ini opsional. Kemudian untuk overhead-nya toluan recycle. Kemudian ini nggak usah diisi karena opsional. Kemudian ini kita isi saja key. Oh, di sini kan sudah ada. Ini kita isi ini. Kemudian bottom-nya ini 23. Nah, sudah. Kemudian kita next. Oh ya, sebelumnya untuk stage-nya di sini tuh tadi kita sudah menemukan di shortcut. Untuk stage aktual number trace-nya itu 34,818. Jadi bisa kita bulatkan 35. Nah, sudah. Ini kita next. Kemudian kita next saja. Nah, di sini untuk top pressure-nya. Top pressure kita isi 110 kPa. Kemudian di sini 120 kPa. Dan kita next. Nah, untuk estimasi temperatur di sini sudah diketahui sebelumnya di shortcut kolom di sini minus 269,5 derajat Celcius. Kemudian untuk temperaturnya kita isi 149. Atau ini tidak usah diisi karena di sini kan yang kita sudah ketahui itu kan dari kondensor, tapi di sini kan hanya reboiler saja. Jadi kita isi saja yang di bawahnya 149,5. Karena ini kan juga opsional. Kemudian kita next. Nah, untuk boilernya ini tidak usah diisi, jadi kita langsung down. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke monitor. Nah, di monitor sini kita bisa menentukan spesifikasi untuk dilakukan distilasi. Nah, di sini kita belum menginputkan apa-apa, tapi di sini akan saya inputkan untuk bottom product rate-nya. Di sini sebelumnya sudah kita dapatkan dari shortcut kolom bahwa untuk bottom produknya itu di sini flow basisnya itu molar. Di sini bisa kita dapatkan untuk bottomnya yaitu di aliran 23. Ya benar, aliran 23, kemudian spec value-nya diketahui dari sebelumnya menggunakan shortcut kolom itu untuk bottom-nya itu dihasilkan 71,67. 71,67. Seperti ini. Kemudian kita langsung close saja. Nah, ini kita pastikan. Nah, kalau satu seperti ini berarti belum ada apa-apa. Jadi degree of freedom-nya itu harus 0. Nah, ini sudah konvergen. Berarti sudah konvergen. Berarti sudah selesai. Coba kita run lagi. Nah, sudah konvergen. Berarti sudah berhasil untuk destilasinya. Kemudian kita langsung saja close. Nah, seperti itu. Ini kita hapus. Kita tunggu dulu. Kita hapus. Nah, kita bisa lihat komposisi yang dihasilkan dari destilasi ini. Kita lihat di worksheet, kemudian komposisi. Nah, di sini untuk keluaran dari aliran bottom produknya, itu ada stirena dan juga etil benzen. Nah, kemudian total
recycle itu terdapat toluen, metanol, dan juga stiren, serta di sini ada sedikit water dan juga hidrogen, terus di sini juga masih terdapat sedikit benzen. Itu kemudian kita close saja. Nah, sudah seperti itu, kemudian kita lanjut ke yang distilasi yang setelahnya PAM ini bisa kita langsung ganti, kita hapus. Ini kita ganti nah, geser dulu. Ini kita balik dulu, kita flip. Kita naikkan. Nah, di sini kita inputkan ini C2. Kemudian di sini untuk inlet stream-nya itu 11. Oh, maaf, 12. Kemudian di sini untuk kondensernya itu total. Jadi kita menginginkan distilasinya itu liquid semua. Kemudian overhead-nya itu kita metanol recycle. Kemudian untuk reboiler energy itu QR2. Kemudian untuk bottom liquidnya water. Kemudian di sini untuk stage-nya sudah kita dapatkan tadi di shortcut kolom. Shortcut kolom untuk actual number-nya itu 60,693, jadi 61. Kemudian untuk inlet stage sudah diketahui sebelumnya, optimal fit stage-nya itu 7,5. Jadi kita di stage 8. Seperti ini. Kemudian kita next. Kita next saja. Nah, untuk condenser pressure-nya itu 120. Kemudian reboiler-nya itu 180. Kemudian kita next. Nah, untuk optional condition-nya kita isi saja karena sudah diketahui di shortcut kolom sebelumnya itu menghasilkan 67,77. Kemudian untuk reboiler-nya 116,9. Next. Nah, untuk liquid rate-nya itu kita bisa lihat di worksheet di shortcut kolom sebelumnya yang sudah kita buat, di mana liquid rate-nya itu 8,933 kilogram mol per hour. Kemudian untuk reflux rasionya itu tadi 36 kalau nggak salah. Coba kita lihat terlebih dahulu, ini tadi keluar. Salah tadi 36. 4075 kalau tidak salah tadi. Semoga saja benar. Kemudian ini done. Kemudian kita masuk ke monitor. Nah, di sini kita langsung run saja. Nah, ini sudah konvergen. Kemudian kita sudah konvergen, berarti sudah aman. Kemudian kita, nah ini sudah konvergen. Kemudian kita close. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari distilasi ini. Kita lihat
worksheet komposisi. Nah, di sini metanolnya 1, kemudian untuk waternya di sini banyak, tapi masih terdapat metanol sedikit. Di sini waternya sudah 0,96 seperti itu. Kemudian kita langsung close saja. Kemudian yang terakhir kita mengganti distilasi yang ini, shortcut distilasi yang ini kita hapus. Kemudian kita ganti mohon maaf sebelumnya kita ulangi lagi, tadi terjadi kesalahan dalam penginputan refrakt rasio. Jadi di sini kita ulangi sekali lagi. Ini 62 dan ini 12, ini 8. Dan ini kita total. Kemudian refrakt rasionya itu tadi kalau tidak salah 5,760-an. Mungkin sekitar segitu. Kemudian tunggu dulu. Monitor dan kita run. Nah, sini sudah working. Coba cek yang reboiler. Kemudian di sini tetap reboiler. Nah, di sini kita tekan selesai, kemudian oke. Di sini coba kita inikan saja. Ini tidak usah. Ini cuman. Nah, ini juga sudah konvergen. Kita run sekali lagi. Udah konvergen. Sudah aman. Berarti kita langsung saja lihat ke hasilnya. Nah, di sini di methanol recycle terdapat masih ada sedikit H2O, tapi lebih banyak ke metanol. Kemudian untuk waternya ini juga sudah terpisahkan ya, jadi tapi masih ada metanol. Kemudian kita langsung saja close. Kemudian kita beranjak lagi ke yang terakhir, destilasi yang terakhir. Di sini kita tambahkan di sini. Di sini C3, di sini kita total karena kita ingin distilatnya itu liquid fase. Ini benzen, kemudian di sini QR, kemudian ini stiren, kemudian di sini aliran 23. Nah, sebelumnya sudah didapatkan untuk stage-nya itu actual number of tray itu 31,79. Jadi di sini kita tulis 72.
Nah, sudah. Kemudian untuk inlet stage-nya, di sini sudah diketahui di shortcut kolom itu optimal fit stage itu 43,888. Jadi 44 di stage keempat. Nah, sudah, kita next. Next. Nah, untuk condenser pressure, air pressure 130. Next. Nah, untuk condenser temperatur itu juga sudah diketahui 38,9 Celcius. Terus ini 152,2. Nah, kemudian next. Nah, tadi reflux rasionya itu sekitar tadi kalau 36,475. Terus kilogram molnya itu liquid rate 22,38. Ini sudah kita dapatkan di shortcut kolom yang sebelumnya yang sudah kita catat. Kemudian kita langsung done. Kemudian ini sudah, kemudian kita langsung beranjak ke monitor. Nah, di sini seperti ini. Kita bisa langsung coba run. Apakah bisa? Nah, di sini masih belum. Tapi kita coba lihat dulu. Apakah dia run? Oh, dia konvergen. Tapi di sini saya sudah konvergen. Coba kita run sekali lagi. Nah, dia sudah konvergen ya. Dengan menggunakan spesifikasi reflux ratio dan juga distillate rate. Kemudian untuk worksheet-nya bisa kita lihat hasil dari distilasi kolom 102 ini sudah dapat dilihat bahwa di sini untuk keluaran atasnya itu masih terdapat setirannya sedikit dan juga untuk keluaran yang bawah itu sudah banyak stiren seperti itu. Kemudian bisa kita langsung close. Atau kita coba terlebih dahulu untuk mengganti ini kita tambahkan bottom product rate. Di sini kita bisa tulis yang sudah kita dapatkan tadi 67,10. Nah, kita coba menggunakan ini nilai yang tinggi. Nah, ini konvergen ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini didapatkan hasil ethylbenzennya itu lebih banyak. Kan yang sebelumnya menggunakan spesifikasi distillate rate dan juga reflux kan yang paling banyak stirennya. Ethylbenzennya banyak, cuman masih terdapat sedikit stiren di dalam produk atasnya. Tapi jika menggunakan spesifikasi reflux ratio dan juga distillate rate, reflux ratio dan juga bottom product rate itu dihasilkan ethylbenzennya itu lebih banyak di sini. Untuk keluaran top produk untuk ethylbenzennya itu lebih banyak. Sedangkan stirennya itu banyak 0,8 tapi masih terdapat ethylbenzen. Kemudian kita langsung close saja. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.